Penguasa Alam Kayangan, Bab 63, Judul, Reuni, Bertemu Kembali. Gunawan mendesah kagum saat berdiri di depan pintu masuk utama Institut Banten. Ini benar-benar layak mendapat gelar institut nomor 1 di Pulau Jawa. Dibandingkan dengan Institut Boyolali, suasananya memiliki setidaknya 10 kali lebih bermartabat dan aura yang mengesankan berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Setelah 10 hari melakukan perjalanan, Gunawan dan Siti Arum akhirnya sampai di kota kerajaan Banten. Saat itu Gunawan pertama kalinya pergi ke ibu kota tempat dia dilahirkan dan dia mengalami sedikit kejutan dalam perjalanan ke sana. Siti Arum sangat akrab dengan kota kerajaan Banten dan mengenalkannya ke banyak lokasi penting. Setelah itu, dia membawanya ke pintu Institut Banten. Hal pertama yang ingin dilakukannya adalah mendaftarkan Gunawan di Institut Banten. Itu wajar saja. Institut Banten memiliki warisan 1800 tahun dan langsung diawasi dan dibiayai oleh keluarga kerajaan. Dengan sumber daya yang kaya dan lingkungan yang baik untuk kultivasi kekuatan energi, bahkan memiliki guru yang terkenal di Kekaisaran, cabang institut lainnya tidak dapat dibandingkan. Siti Arum mengatakan hal ini sambil mengeluarkan sound transmission talisman jarak pendek yang dia beli di perjalanan dan meletakkannya di atas sound transmission jade miliknya sendiri. Begitu sound transmission talisman pecah dan hilang, sebuah matriks kecil muncul di sound transmission jade miliknya sendiri. Aku sudah berada di sini, di pintu masuk utama institut. Siti Arum berbicara ke sound transmission jade. Tepat saat suaranya jatuh, matrik di sound transmitter jade memudar. Tak lama kemudian, seorang pria setengah baya berpakaian ungu yang memiliki penampilan lembut bergegas keluar dari dalam institut. Saat melihat mereka, dia berteriak dari kejauhan. Arum, Gunawan, kalian berdua baik-baik saja. Bagus sekali. Kepala Istana Ru, mengapa Anda di sini? Orang yang berada di depan mereka benar-benar kepala Institut Boyolali yang baru diangkat, Rupadi. Ini di luar perkiraan Gunawan. Sebagai kepala Institut Boyolali yang baru, mengapa dia muncul di sini daripada tinggal di kota Boyolali? Dia berpaling untuk menghadap Siti Arum dan bertanya dengan cara yang mengejutkan. Suara yang baru saja ditransmisikan tadi adalah kepala Istana Ru. Siti Arum sedikit tersenyum dan mengangguk. Kau masih bertanya mengapa aku di sini? Rupadi menatap mereka, menarik napas panjang, dan menjawab dengan wajah penuh ketakutan. Awalnya, kau telah menghilang beberapa hari dan untuk menemukanmu, Arum pergi ke cabang Padepokan Sin sendiri. Setelah itu, aku tidak menerima pesan lagi jadi aku membuat perjalanan sendiri ke Padepokan cabang, dan mengetahui bahwa seluruh padepokan mereka sudah dalam keadaan kacau. Setelah aku pergi dan bertengkar dengan Sin Tianan, Sin Sai-he kembali dan mengatakan bahwa kalian berdua telah jatuh ke pusat wilayah pegunungan 10.000 binatang dan bahkan tulang dan mayat kalian pun tidak dapat ditemukan. Aku hampir kehilangan jiwaku karena syok. Selama lebih dari sebulan aku tidak dapat lagi terus menunggu di kota Boyolali, jadi aku datang ke sini untuk mencari berita tentang kalian berdua, karena Arum mengatakan bahwa dia akan membawamu ke sini sebelumnya. Kecemasan dan kelegaan yang diungkapkan Rupadi semuanya sama sekali tanpa kepalsuan. Hal ini menyebabkan beberapa keraguan muncul di hati Gunawan. Dia pasti tidak akan percaya bahwa dia akan dikhawatirkan oleh Rupadi sedemikian rupa, yang berarti bahwa penyebab reaksi Rupadi tidak diragukan lagi adalah Siti Arum. Untuk membuat kepala Institut Boyolali menjadi sangat cemas sehingga dia bahkan akan melakukan perjalanan ke kota kerajaan Banten. Satu-satunya penjelasan untuk ini adalah bahwa Rupadi dan Siti Arum sudah kenal sejak lama dan hanya memiliki hubungan yang jauh di permukaan. Kepala Istana Ru, sudahkah kau mengatakan pada ayahku? Siti Arum bertanya dengan sangat hati-hati. Bagaimana aku berani jika aku membiarkan ayahmu tahu bahwa aku tidak melindungimu dengan baik, kepalaku ini? Hehe, syukurlah kau kembali dengan selamat. Jika tidak, aku pun tidak akan bisa mengatasinya. Rupadi menyeka keringat dingin dari dahinya. Gunawan dibuat terdiam karena reaksinya. Kepala Istana Ru, Anda tidak berencana kembali ke Institut Boyolali kan? Tanya Gunawan dingin. Rupadi kaget, lalu menganggukkan kepalanya. Benar, mereka sudah menugaskan kepala istana baru ke Institut Boyolali. Tapi bagaimana kau tahu ini? Aku hanya menebak. Gunawan tertawa dan berkata sembrono. Dia diam-diam berpikir, memang, alasan mengapa Rupadi pergi ke Institut Boyolali adalah untuk Siti Arum. Tampaknya identitas Siti Arum benar-benar tidak biasa. Sekarang Siti Arum kembali ke kota kerajaan Banten, dia tidak lagi memiliki kebutuhan untuk tinggal di Institut Boyolali. Gunawan, kemana kau menghilang sampai selama beberapa hari ini? Mengapa kau masih dikejar oleh Padepokan Sin bahkan saat kau dan Arum bersama? Bagaimana kau bisa lolos dari bahaya setelah jatuh ke dalam wilayah pegunungan 10.000 binatang yang bahkan aku tidak berani masuki? Mungkinkah Sin Sai-he telah mengarang sebuah cerita setelah dia tidak dapat menangkapmu? Rupadi melepaskan serangkaian pertanyaan. Tentang itu, aku akan menjelaskannya nanti. Kepala Istana Ru,
bagaimana situasi di cabang Padepokan Sin ketika kau meninggalkan kota Boyolali? Siti Arum bertanya. Hehehehe, Padepokan cabang itu. Rupadi mulai tertawa. Kurasa mereka hampir tamat. Hampir tamat? Siti Arum bertanya dengan heran. Itu benar. Rupadi mengangguk dan perlahan menjawab. Aku tidak tahu bintang sial yang mereka temui. Namun menurut kabar yang aku dengar, sepertinya mereka telah menyewa seorang penipu sebagai dokter jenius yang menyebabkan Sin Luto benar-benar cacat, melumpuhkan semua meridiannya dan menghancurkan semua pusat cakranya. Lupakan tentang memiliki kekuatan energi, dia bahkan tidak dapat bertahan dalam masa ini. Dia hanya bisa melewatkan hidupnya di tempat tidur itu sekarang. Tidak hanya itu, aku juga pernah mendengar bahwa penipu tersebut telah dengan rapi menyapu seluruh perbendaharaan Padepokan sebelum dia pergi melalui beberapa cara yang tidak diketahui. Itu benar-benar merobek sebagian besar pondasi Padepokan itu. Kalau begitu, sudahkah mereka tahu siapa dokter penipu itu? Siti Arum melirik Gunawan saat dia bertanya dengan nada geli. Rupadi menggelengkan kepalanya. Tidak, kudengar penipu itu menyamarkan dirinya sendiri dan tidak ada cara untuk mencarinya. Gunawan menyeringai. Dia tahu bahwa bahkan jika Sintianan dengan jelas tahu bahwa semuanya telah dilakukan olehnya, dia tetap tidak akan pernah mengatakannya dengan keras. Karena jika dia membiarkan orang luar tahu bahwa Padepokan besar seperti mereka benar-benar dipermainkan di tangan pemuda berusia 16 tahun dan di ranah kelahiran cakra, apalagi Padepokan cabang mereka, bahkan Padepokan utama mereka pun akan terlalu malu untuk menghadapi siapapun. Tapi bagaimanapun, Padepokan cabang itu cukup besar. Jika mereka mengepalkan giginya, mereka pasti bisa mengatasinya dengan beberapa kesulitan. Tapi apa yang terjadi kemudian bahkan lebih menarik lagi. Sebuah ekspresi yang membuat kegembiraan dari kesengsaraan orang lain mulai muncul di wajah Rupadi. Aku mendengar bahwa untuk menyelamatkan anaknya, Sin Luto, Sintianan secara pribadi pergi ke toko bulan hitam untuk membeli inti Dragon ranah tingkat raja. Ya, kau salah dengar, itu adalah inti Dragon ranah tingkat raja. Tapi pada hari kedua, dia masuk ke toko bulan hitam lagi, bersikeras bahwa inti Dragon ranah tingkat raja itu palsu. Ini awalnya rahasia, tapi eksistensi macam apa itu toko bulan hitam? Apakah mereka akan menjual barang-barang yang palsu? Tapi kalau itu palsu, kenapa Sintianan dan Sin Bagino tidak menceritakannya saat mereka membeli inti Dragon? Menghadapi agresi Sintianan, Puhe dari toko bulan hitam menyebarkan berita bahwa Sintianan telah membeli inti Dragon ranah tingkat raja dari mereka dalam keadaan marah-marah. Alis Gunawan terjatuh. Oi, awalnya, aku berpikir bahwa setelah dipaksa meninggalkan kota Boyolali, selain mengirim Sintianan dan Sin Bagino pergi, tidak ada metode lain untuk menerapkan rencana yang telah direncanakan sebelumnya. Siapa sangka bahwa toko bulan hitam benar-benar akan memberi mereka dorongan. Dan dorongan ini lebih baik daripada membiarkan diriku tinggal di kota untuk menyebarkan berita. Jika itu seperti kata Rupadi, lalu eksistensi macam apa yang disebut toko bulan hitam? Perdagangan yang adil dan berwibawa. Hal-hal yang mereka jual, begitu disebarkan, bagaimana bisa itu palsu? Begitu berita ini menyebar, secara alami memicu gelombang mengerikan. Pada hari kedua, penginapan tamu kota Boyolali terisi penuh. Jalan-jalan dipenuhi orang-orang kuat dari ranah cakra sejati, ranah kekuatan bumi, dan aku bahkan merasakan kehadiran dua praktisi ranah kekuatan langit. Rupanya, pada malam pertama, Padepokan Sin dipecah menjadi beberapa lusin kali atau lebih. Setelah itu, kepala balai pengobatan dari Padepokan Sin, Sin Wuji, secara pribadi datang untuk meminta Padepokan cabang untuk menyerahkan inti Dragon ranah tingkat raja. Ini akan menjadi prestasi yang luar biasa jika mereka bisa menyerahkannya dan mereka akan mendapat banyak penghargaan. Namun jika dia tidak bisa menyerahkannya, Padepokan cabang akan dikeluarkan dari Padepokan Sin. Sintianan menolak untuk menurut. Dia pertama kali mengklaim bahwa itu palsu, lalu mengatakan bahwa seseorang telah mencurinya dan pada dasarnya menolak menyerahkannya. Gunawan dengan dingin tertawa terbahak-bahak. Omong kosong. Bahkan jika dia ingin menyerahkannya, bagaimana dia bisa menyerahkannya? Inti Dragon ranah tingkat raja itu dipalsukan dari inti tenaga dalam yang baru ia dapatkan dari Siti Arum dan hanya bisa bertahan selama 4 hari. Pada hari kelima, udara inti Dragon ranah tingkat raja yang telah meresap ke dalamnya akan benar-benar hilang, warna merah terang akan menjadi abu-abu kusam. Apakah dia benar-benar akan membawa inti tenaga dalam rendahan itu dan memberitahu Sin Wuji bahwa itu adalah inti Dragon ranah tingkat raja? Jika dia benar-benar melakukan itu, Sin Wuji pasti akan membunuhnya saat itu juga. Setelah itu, aku meninggalkan kota Boyolali dan tidak pernah mendengar tentang situasi sesudahnya. Tapi aku bisa memastikan bahwa Padepokan Sin cabang di kota Bulan Baru benar-benar tamat. Rupadi selesai berbicara dan bahkan tertawa terbahak-bahak. Bagaimanapun, dia telah bertemu Sintianan 2 kali, dan akhirnya bertengkar saat mereka bertemu. Sekarang setelah Sintianan terpojok, dia setidaknya akan merasakan semacam kebahagiaan.
Oh, itu benar. Rupadi berpaling ke arah Gunawan, berkata, "Aku membawa Bima ke sini. Awalnya, aku mengatakan kepadanya bahwa karena kau bersama Arum, ada kemungkinan besar dia membawamu ke sini. Ketika aku bersiap untuk meninggalkan kota Boyolali, dia menggunakan segala macam metode untuk memintaku membawanya ke sini, mengatakan bahwa dia tidak akan pernah merasa damai seumur hidup jika dia tidak melihatmu, jadi aku membawanya ke sini. Kau harus pergi nanti." Kakak ipar." Sebelum kata-kata Rupadi selesai, teriakan gelisah muncul dari sampingnya. Tatapan Gunawan menyapu Rupadi dan melihat Ning Bima yang berlinang air mata berdiri di depan pintu Institut Banten. Dan di samping Bima ada orang yang seharusnya tidak datang. "Kuririn Ye, kenapa dia ada di sini?" "Kakak ipar." Ning Bima menangis lagi dan dengan liar berlari dengan langkah-langkah besar saat tubuhnya yang besar menerjang Gunawan dalam sekejap. Tebal, lengan berotot terkunci di sekelilingnya dan dia mulai menangis. "Kakak ipar, jadi kau baik-baik saja? Ini hebat. Sebulan yang lalu, ku dengar kau jatuh ke dalam wilayah pegunungan 10.000 binatang dan Aku pikir, Ning Bima memiliki tubuh raksasa tapi sekarang menangis seperti anak kecil." Gunawan merasakan sudut matanya lembab. Sejak usia yang sangat muda, dia tahu bahwa jika dia meninggal suatu hari nanti, hanya ada 3 orang yang akan menangis untuknya. Yang satu adalah kakeknya, satu adalah bibi kecilnya, dan yang terakhir adalah Ning Bima. "Baiklah, berhenti menangis, aku baik-baik saja." Gunawan menepuk lengan Ning Bima dan dengan tenang berkata, "Aku sudah berkali-kali mengatakan kepadamu untuk berhenti memanggilku kakak ipar." Aku mengerti, kakak ipar. Aku pasti tidak akan memanggilmu kakak ipar lagi di masa depan." Terlalu hebat kalau kau baik-baik saja, kakak ipar, kalau tidak aku tidak tahu harus berbuat apa." Gunawan terdiam. Hubungan antara kau dengan pria jantan benar-benar membuat orang lain iri. Siti Arum tertawa pelan. Dia berbicara tentang iri dengan enteng, tapi rasanya beberapa ratus kali lebih berat di hatinya. Meskipun mereka kerabat, mereka hanya bisa dianggap jauh terkait, namun mereka masih memiliki hubungan yang begitu dekat. Sedangkan untuknya, kapanpun dia memikirkan saudaranya sendiri, dia hanya bisa merasakan kekecewaan dan kesedihan batin. "Arum, aku akhirnya bisa lega setelah melihatmu baik-baik saja." Kuririn Ye mendekat, ekspresi terkejut dan kebahagiaan ada di wajahnya. "Mendengar bahwa kau telah jatuh ke dalam wilayah pegunungan 10.000 binatang sebulan yang lalu, aku sangat ketakutan dan khawatir kehilangan nafsu makan dan tidak bisa tidur di malam hari. Aku hanya bisa membenci diri sendiri karena tidak berdaya. Jika tidak, biarpun aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku pasti akan masuk ke wilayah pegunungan 10.000 binatang untuk menyelamatkanmu. Saya berterima kasih atas perhatiannya." Siti Arum tersenyum sopan. Mengenai penampilan Kuririn Ye di sini, dia sama sekali tidak terkejut. Setiap tahun, Blue Moon Institute akan menerima 3 murid yang paling terkemuka dari masing-masing institut di dalam Pulau Jawa dan Kuririn Ye kebetulan salah satu dari mereka yang dipilih dari Institut Boyolali tahun ini. Secara kebetulan, waktu baginya untuk tampil di Institut Banten juga bulan ini. Jadi, Kuririn Ye seharusnya tiba dengan Rupadi. "Arum, apakah kau akan tinggal di Institut Banten di masa depan? Jika begitu, itu akan menjadi hebat. Kita bisa berada di tempat yang sama untuk menumbuhkan kekuatan energi dan bergaul bersama lagi." Kuririn Ye tersenyum. Siti Arum tidak mengangguk tapi dengan tenang menjawab, "Kedepannya, aku memang akan tinggal di Institut Banten." Setelah mendapat tanggapan sederhana, dia tidak lagi memperhatikan Kuririn Ye. Dia bertanya pada Rupadi, kepala istana Ru, "Oh, seharusnya aku memanggilmu instruktur Ru sekarang. Gunawan baru saja tiba di kota kerajaan Banten dan tidak punya tempat untuk dikunjungi, jadi aku harus merepotkanmu untuk mengatur agar dia masuk ke Institut Banten." "Hehe, ini bukan masalah, tentu saja." Rupadi menganggukkan kepala dengan hangat. "Bagaimana denganmu? Apa kau ingin juga? Namamu masih tergantung di Istana Tengah." "Nama tergantung di dalam Istana Tengah?" Kuririn Ye menatapnya. "Bagaimana ini bisa terjadi? Di dalam Istana Tengah, bahkan yang paling rendah tingkatnya berada di tingkat ketiga ranah cakra sejati. Di tingkat ke-8 ranah kelahiran cakra, sudah tidak ada orang yang seumuran di Institut Boyolali yang bisa mengalahkannya, tapi di Institut Banten, bahkan di istana luar paling rendah, dia hanya bisa mencapai kelas menengah atas. Kekuatan energi Siti Arum sama dengan miliknya, jadi bagaimana namanya bisa berada di Istana Tengah? Institut Banten dan Institut Boyolali berbeda. Seseorang bisa masuk ke Institut Boyolali melalui hubungan pribadi, tapi ini sama sekali tidak mungkin terjadi di Institut Banten. Ada perbedaan yang mencolok antara istana luar, istana tengah dan istana dalam. Satu-satunya cara untuk memasuki istana tengah dari istana luar adalah untuk mengalahkan seorang murid dari istana tengah. Satu-satunya cara untuk memasuki istana dalam dari istana tengah adalah mengalahkan seorang murid dari istana dalam. Selain ini, tidak ada jalan lain.
Bahkan jika kepala istana itu muncul dan membiarkan seorang murid dari istana luar memasuki istana tengah karena pilih kasih, hal itu juga sama sekali tidak mungkin. Satu-satunya pengecualian yang bisa sedikit diakomodasi adalah membiarkan seorang murid yang tidak memenuhi semua kriteria untuk masuk ke istana luar. Namun hanya tokoh penting yang setidaknya tingkat instruktur dapat memiliki hak istimewa semacam itu, dan ini hanya bisa maksimal 3 orang per tahun. Aku akan sering memeriksa, tapi aku sudah pergi terlalu lama dan sedikit khawatir dengan ayahku, jadi aku harus kembali dulu. Karena itu, aku akan meninggalkan saudara junior Gunawan padamu, Instruktur Ru. Gunawan, kepala istana Ru sekarang menjadi instruktur di Institut Banten. Kau harus tinggal di istana dengan Instruktur Ru terlebih dahulu, dan setelah aku melakukan perjalanan pulang untuk menyelesaikan masalah di sana, aku akan segera kembali untuk mengunjungimu. Siti Arum berkata saat matanya berkelap-kelip dengan sedikit khawatir dan sedih saat menyebutkan ayah. Kuririn Ye, yang berada di sampingnya, mengerutkan kening dengan marah. Membantu Gunawan, mengunjungi Gunawan. Siapapun yang tidak bodoh bisa mendengar perhatiannya pada kata-kata sederhana Gunawan dari Siti Arum, namun dia bahkan tidak peduli sedikit pun padanya. Kau bisa merasa nyaman, aku akan segera mengatur agar Gunawan masuk ke istana luar dan juga akan memberikan perawatan terbaik. Rupadi mengangguk, dia adalah satu-satunya yang jelas tahu alasan kebaikan Siti Arum terhadap Gunawan. Meskipun dia tidak bersikap baik kepada Gunawan, dan hanya sedikit mengaguminya, karena ini adalah keputusan Siti Arum, dia hanya bisa mematuhi. Senior Sister, apakah kau akan pulang sendirian? Bagaimana kalau aku mengirimmu kembali dulu? Gunawan memberanikan diri. Jauh di lubuk hatinya, dia benar-benar ingin tahu seperti apa rumah Siti Arum. Siti Arum tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tindakannya ringan dan dia tidak mengatakan apapun, tapi ekspresinya lembut namun tegas. Tenang saja, ini adalah kota kerajaan Banten, tidak ada yang akan terjadi padaku. Setelah melempar kata-kata seperti itu, Siti Arum tersenyum lembut dan membelakanginya saat dia pergi dengan langkah kaki yang ringan. Tapi begitu dia melangkah maju, kekosongan yang menyedihkan, seolah dia telah kehilangan sesuatu yang sangat penting dari sisinya, tiba-tiba muncul di hati Siti Arum. Dengan desahan pendek, dia mulai mengerti apa perasaan kekosongan ini. Karena saat ini, Gunawan tidak lagi berada di sisinya. Melarikan diri bersama, menghadapi kesulitan bersama, bahkan mengalami dekat kematian. Itu adalah interaksi sehari-hari yang panjang sehingga dia tidak menyadari bahwa dia secara tidak sadar telah terbiasa dengan keberadaan Gunawan. Saat berada di Institut Boyolali, Kuririn Ye akan ada di sisinya setiap hari dan terus melakukannya untuk waktu yang sangat lama. Tapi apa yang dibawanya adalah dua perasaan yang sangat berbeda. Kuririn Ye, meskipun dia mengambil semuanya dengan tenang dan sopan, secara internal, dia merasa terganggu dan dilecehkan. Tapi dengan Gunawan di sisinya, apa yang tumbuh di hatinya adalah perasaan ketergantungan yang dalam. Dan perasaan keterikatan yang bahkan lebih berbahaya. Bahkan, tidur di tempat tidur yang sama seperti dia dan terbangun dalam pelukannya di pagi hari telah diam-diam menjadi semacam kebiasaan. Saat kembali ke kota kerajaan Banten, dia dengan cemas ingin kembali ke rumah untuk mengunjungi ayahnya. Tapi apa yang dia rasakan saat dia meninggalkan Gunawan, saat Gunawan tidak lagi berada di sisinya, sangat tidak nyaman. Seolah-olah sebagian jiwanya telah dihapus dengan paksa dan hal itu menyebabkan langkah-langkah yang diambilnya menjadi sangat berat. Senior Sister, teriakan tiba-tiba Gunawan datang dari belakang. Hal itu menghentikannya dan membuatnya merasa tidak ingin pergi lagi. Gunawan bergegas ke depan Siti Arum, mengeluarkan dua barang dari mutiara racun surgawi dan menempatkannya di tangan Siti Arum. Senior Sister tahu tentang Sky Tremor Bomb sehingga kau juga pasti tahu tentang Poison Fire Rod dari Padepokan Sin. Ketika aku tidak di sisi Senior Sister harus belajar melindungi dirinya dengan baik. Bila kau bertemu seseorang yang bermaksud menyakitimu dan yang tidak bisa dikalahkan, kau tidak boleh terlalu lembut hati dan mengakhirinya dengan Poison Fire Rod ini. Juga, dupa ini diambil dari cincin penyimpanan Black Demon. Ini adalah Beast Repelling Incense jenis khusus dan ramuan yang dibuatnya tidak berasal dari Pulau Jawa. Black Demon mungkin berhasil mendapatkannya setelah menyerang pebisnis asing. Setelah disiram, ia bisa membubarkan semua binatang roh di tingkat tenaga dalam ranah kekuatan langit atau lebih rendah. Mereka juga menggunakan ini untuk memasuki wilayah pegunungan 10.000 binatang. Jika kau harus memasuki daerah berbahaya dengan banyak binatang roh, segera nyalakan ini. Sudut bibir Siti Arum melengkung, membentuk senyum dengan kecantikan yang tak tertandingi. Aku hanya melakukan perjalanan pulang, tidak melakukan perjalanan hidup dan mati. Dia menyingkirkan Poison Fire Rod dan Beast Repelling Incense dan kemudian dengan lembut berkata, "Terima kasih, Junior Gunawan." Hehe, Gunawan tertawa terbahak-bahak. Bagaimanapun, kita adalah orang-orang yang tidur bersama setiap hari, mengapa perlu mengucapkan terima kasih dan bahkan bersikap sopan?
Wow, wow, wow. Wajah Siti Arum memerah begitu merah sehingga menyebar ke lehernya. Dia mencubit punggung tangan Gunawan dengan malu dan lari seolah dia melarikan diri. Tidak yakin apakah kata-kata terakhir Gunawan itu disengaja atau tidak, tapi dia tidak menekan suaranya. Rupadi, Ning Bima dan Kuririn Ye semua mendengarnya dengan jelas. Ini membuat mereka semua terguncang serentak, membuat mereka ternganga begitu lebar sehingga rahang mereka hampir jatuh ke lantai. Kau, apa yang baru saja kau katakan? Dada Kuririn Ye terangkat saat ia tiba-tiba bergegas maju seperti anjing gila yang marah. Dia mencengkeram kerah Gunawan dengan mata merah sepenuhnya dan meraung. Ulangi apa yang baru saja kau katakan tadi. Dengan tamparan, selap Gunawan menamparkan tangan Kuririn Ye yang memegang kerahnya, melirik ke arahnya dari samping, dan dengan acuh tak acuh bertanya. Memangnya siapa kau? Kau ingin aku mengulangi apa yang baru saja aku katakan? Rupadi tergagap. Gunawan, kau benar-benar, dengan Arum, tidur bersama. Sebagai gantinya, Gunawan menatap Rupadi dengan ekspresi yang tak terbaca. Itu, Senior Arum dan aku sendirian selama lebih dari sebulan. Selain penampilan bagus, kecantikannya, dan persetujuan dari kedua belah pihak, cabang kering bisa menjadi api yang mengamuk. Bukankah tidur bersama sangat normal? Ini. Kumis Rupadi bergetar hebat saat matanya menatap lebar. Otaknya benar-benar berhenti berfungsi. Berpikir lagi apa yang baru saja dikatakan Gunawan dan tanggapan Siti Arum. Dia telah melarikan diri karena malu setelah mencubitnya dengan kasar. Rupadi tiba-tiba memiliki keinginan untuk tunduk pada Gunawan di sana dan kemudian... Mulut Ning Bima ternganga sejak lama sebelum akhirnya melanjutkan, kakak ipar, kau benar-benar tidur dengan Senior Arum? Aku benar-benar menghormatimu. Mustahil. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin Arum menyukaimu? Arum sejernih es dan seterang batu giok. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa? Napas Kuririn Ye menjadi padat dan kedua matanya merah. Secara mental, dia hampir jatuh dan gila. Tiba-tiba, kedua tangannya melintas dan sebuah pedang longgar dicengkram di tangannya. Dia tiba-tiba menusuk ke arah Gunawan. Kau anjing yang mencemari Arum, aku akan membunuhmu. Berhenti. Tindakan Kuririn Ye menangkap Rupadi dan Ning Bima lengah. Selain itu, Kuririn Ye terlalu dekat dengan Gunawan, sehingga orang lain bisa menangis terseduh-seduh. Mereka sama sekali tidak dapat melakukan apapun untuk menghentikan serangannya. Gunawan tidak menghindar, dan benar-benar mengulurkan tangan kanannya perlahan, meraih pedang panjang yang Kuririn Ye menusuknya. Tindakan ini mengejutkan Rupadi dan Ning Bima. Menggunakan tangannya untuk menangkap pedang, Kuririn Ye memiliki kekuatan energi pada tingkat ke-8 ranah kelahiran cakra. Apakah Gunawan tidak menginginkan tangannya lagi? Celang, sebelum Kuririn Ye bisa mengungkapkan senyuman, jari tangan Gunawan langsung bersentuhan dengan pedang panjang Kuririn Ye, itu sudah benar-benar dihentikan. Dia merasa pedangnya menembus batu keras yang tak tertandingi, dan tidak mampu bergerak bahkan setengah inci ke depan. Tapi apa yang mencubit ujung pisau itu, hanya ibu jari dan jari tengah Gunawan. Kuririn Ye tercengang, Rupadi dan Ning Bima juga tercengang. Pada titik ini, Rupadi akhirnya menyadari kekuatan energi Gunawan. Dengan suara tak percaya, teriakan muncul dari bibirnya. Ranah kelahiran cakra, tingkat ke-10, bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Terakhir kali dia bertemu dengan Gunawan, dia baru di tingkat pertama dari ranah kelahiran cakra. Baru 1,5 bulan telah berlalu sejak saat itu, namun dia sudah berada di tingkat ke-10 dari ranah kelahiran cakra. Kecepatan seperti ini, hanya bisa dijelaskan dalam cerita-cerita fantasi itu. Apa katamu? Tingkat ke-10 ranah kelahiran cakra? Kedua mata Ning Bima itu menatap secara melebar dan dia mengira ada yang salah dengan telinganya. Gunawan mengulurkan tangan kanannya dan mencengkeram pedang itu dengan seluruh telapak tangannya. Dengan goncangan keras, ledakan kuat kekuatan energi mengalir ke tubuh pisau itu dan menabrak lengan Kuririn Ye yang telah erat mencengkeram pedangnya. Dia melepaskan bilah itu dengan jeritan yang menyedihkan. Dengan pisau yang dipegang di tangan, Gunawan mengangkat lengannya dan gagang pedangnya dengan kejam menabrak wajah Kuririn Ye, menyebabkan dia terjatuh ke tanah dan bergulung. Kuririn Ye tergeletak di tanah. Seluruh bagian kanan wajahnya membengkak dan berceceran darah segar. Gunawan melemparkan pedang ke tangannya dan menunduk sambil dengan dingin berkata, apapun yang terjadi antara aku dan Senior Arum tidak ada hubungannya denganmu. Sadari identitasmu sebagai kodok yang melamun setiap hari dengan baik. Mengerti? Dan cerita pun bersambung.